واهدنا دانا واهدنا دانا ودانا دانا ودانا ودان هيا الرحمن الرحيم الله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله إني أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa yang membawa amal kebaikan menghadap kepada Allah, maka balasan baginya adalah 10 kali lipat. Dan siapa yang membawa kesalahan dan dosa, maka balasan baginya seimbang dengan yang dilakukannya. Wahum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Qur'an surah Al-An'am 660. Puji dan syukur tiada hentinya selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kembali kita diberikan oleh Allah umur panjang, badan sehat, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan seluruh nikmat karunia titipan Allah yang Allah titipkan ke kita syukuri agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, Jumat ini adalah Jumat pertama di bulan Syawal setelah kita melaksanakan Idul Fitrah atau Idul Fitri atau berlebaran. Mudah-mudahan kita yang betul-betul melaksanakan ibadah Ramadan dari awal sampai akhir mendapat yang dijanjikan Allah, yaitunya nilai-nilai ketakwaan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu mari kita menatap masa depan kita yang panjang. Kalau Allah takdirkan kita berumur panjang, 11 bulan yang akan datang harus kita tata dengan sebaik-baiknya apa yang harus kita lakukan. Hadirin kaum muslimin, ada hal-hal yang harus diwaspadai oleh umat Islam, terutama umat yang beriman atau yang bertakwa. Setelah lebaran, hari raya atau ba'da Ramadan ini,
dan kita harus ekstra hati-hati. Kalau kita tidak waspada, maka kita akan terjebak ke dalamnya. Bisa jadi. Tapi yang penting kita waspadai. Kalaulah tahu bahwa, maka jangan hal yang seperti itu kita lakukan. Yang pertama, biasanya ba'da lebaran ini mulai kembali malas melaksanakan ibadah solat, terutama jamaah. Mulai itu. Kenapa? Semasa Ramadan kita sudah dilatih, sudah dibiasakan. Subuh saja kita berusaha untuk datang ke masjid. Kita berusaha pelihara solat 5 waktu. Kita berusaha pelihara solat jamaah. Habis lebaran itulah mulai waspada kita. Apalagi kalau arus mudik, harus lebaran dan lain-lainnya, itu nanti akan mulai mengancam dan menghantui kita. Tadangah suara azan, salat atau tidak, jamaah atau tidak, itu mulai lagi itu perang. Waspadai itu. Kenapa? Kebiasaan buruk yang sering terjadi, kalaulah habis lebaran itu, ba'da Ramadan itu, maka mulai kembali lagi untuk mengabaikan, mulai melengahkan, melalaikan solat 5 waktu, dan terutama adalah berjamaah. Hadirin kaum muslimin, padahal Rasul Allah dan Rasul telah jelas-jelas menyampaikan kejar solat jamaah itu, utamakan jamaah itu. Makanya keluar hadis itu, salatul jamaah afdol. Solat jamaah itu adalah lebih utama, jauh lebih utama, lebih hebat dan lebih dahsyat. Jadi kalau kita sudah solat, hadirin, utamakan berjamaah. Walaupun kita pergi kemana saja dengan keluarga, mungkin baduo saja di atas kendaraan tu, dalam mobil, pakai motor, baduo saja nyo. Kalau lah masuk waktu tu, mungkin dalam pasawangan awak kejar jamaah itu. Kita suami ada istri, jamaah itu kan lebih dari satu, itu sudah boleh, karena nilainya itu jauh lebih utama dibandingkan dengan solat sendirian. Bisa ba'ina wa isyarina derajat, 27. Jadi 1 berbanding 27. Sekali awak solat berjamaah itu sama dengan 27 kali solat sendirian. Kalau 27 kali sama jo 27 hari. 27 hari hampir sebulan. 1 berbanding sebulan. Allah telah siapkan, jangan abaikan. Jadi intinya adalah bagaimana kita pelihara solat 5 waktu, afdol utamanya berjamaah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jangan gara-gara mudik beko, gara-gara dek sibuk berhari raya, berlebaran, akhirnya solat terabaikan. Nanti akan terjebak nanti fawailul lil musallin. Kecelakaan besarlah bagi orang yang salat yang mereka itu adalah lalai. Ini tidak boleh lalai dari segi waktu, baik dari segi juga mencari keutamaan, dari segi bacaan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua yang perlu kita waspadai, jangan sampai nanti kita terjebak. Biasanya kalaulah habis lebaran tu, habis Ramadan tu, itu masjid lah mulai seperti biasa balik, lanang. Ramadan dah tangguang, ramai. Apalagi kalau awal Ramadan, beko akhir Ramadan, hari raya, masya Allah, ba kinci, ba sampi. Habis itu dah selesai sudah. Bukan seperti itu yang diharapkan oleh Allah dan Rasul. Yang diharapkan itu adalah rutinitas ibadah kita.
Hadirin kaum muslimin, baik masjid ataupun musalla, terutama kita yang tinggal dekat masjid dan musalla, dekat dari rumah ibadah, kalau tadanga suara azan datang ke rumah masjid. Kata sahabat, ya Rasulullah, saya tua terus buta, jadi indah adoh nang kami mimpiang ke rumah masjid. Lalu lai boleh solat di rumah ya Rasul? Anta sami'atun nida, apakah engkau dengar azan? Sami'atu ya Rasul. Ya, saya dengar ya Rasulullah. Fa'ajibhu, datang. Urang gae butuh indah adoh nang kami mimpiang ke rumah masjid. Tadanga suara azan datang. Ko badan gadang rumah dekat masjid, butuh indah, lumpuh pun indah lo, lari kancang, tadanga suara azan, kita ndak peduli alasan awak besok di akhirat, ndak ada. Apalagi kalau tak solat, waduh, itu lebih bahaya. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar, yang menyebabkan kau masuk ke dalam neraka sakar. Qalu itu ada alif, itu jamak. Seluruh penduduk neraka itu menjawab, lam nakum minal musallin, dulu kami tak solat. Itu penyesalan itu. Jadi supaya tidak menyesal awak besok di akhirat, maka kini go renca kita bagaimana untuk mewaspadai hal-hal yang seperti itu. Hujan nari bapayuang awak, kalam hari basenter awak, licin jalan batungke awak, datang ke rumah masjid, karena keutamaan fadilahnya jauh lebih hebat dan lebih dahsyat. Lihat sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mencari bahas supaya anak dan istri keluarga dakik di rumah ibadah. Indak sehari dua hari rin, berminggu-minggu, berbulan-bulan mencari tujuan itu supaya dakik di rumah ibadah. Baruntuang lawak lai dakik di rumah ibadah, maka manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Waspadai. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, termasuk yang perlu kita waspadai adalah biasanya ba'da lebaran atau habis Ramadan ini, umat Islam sering mengabaikan, meninggalkan Al-Quran. Dulu di Ramadan setiap malam baca Al-Quran, lai sahayat baca juo, lai di kantua, lai dalam perjalanan, malahan ada punya target sampai khataman. Habis Ramadan selamat tinggal Al-Quran. Bukan itu yang terbaik, tapi lanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita biasakan semasa Ramadan. Maka salah satu Ramadan itu adalah bulan pendidikan, syahrul tarbiyah, mendidik, melatih, membina kita agar terbiasa dalam kebaikan, membaca Al-Quran. Nah, kalau bisa membaca Al-Quran itu pakai terjemahan, baca ayatnya, terjemahannya. Kalau belum hafal kita baca saja. Tujuannya supaya tahu yang awak baca tu muka su'i, tujuannya ada nanti janji-janji Allah, ada larangan-larangan Allah, ada wa'ad wal wa'id, janji dan ancaman. Ada di dalamnya masalah syirah, sejarah, ada di dalamnya masalah tauhid. Itu namanya tadabbur Al-Quran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya Rasul menyatakan, iqra'u Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi syafi'an. Bacalah Al-Quran, nanti Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi si pembacanya di hari kiamat. Jadi syafaat itu hadirin banyak. Salah satunya adalah syafaat Al-Quran. Ada syafaat Rasul, ada syafaat amal soleh, ada syafaat anak-anak yang soleh,
ada syafaat hafizul Quran, banyak syafaat itu. Salah satunya adalah syafaat Al-Quran. Mari kita selalu rutinitas pembacaan Al-Quran yang sudah terbiasa kita baca di hari-hari yang lain, walaupun satu ayat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, termasuk yang perlu kita waspadai sebagai umat yang sudah terbiasa di bulan Ramadan adalah enggan melaksanakan salat malam, tahajud. Hadirin, tahajud itu hebat. Siapa yang menjaga, Allah akan mengangkat maqam mahmudah, ke tempat yang mulia, tempat yang terpuji. Lakukan saja, tidak usah banyak-banyak, cukup 2 rakaat saja sudah. Mungkin selama Ramadan kita mungkin ada 4 dan 6, ada banyak lah gitu kan. Kalau merasa berat cukup 2 saja, tapi rutin setiap malam. Usahakan sebelum berangkat subuh itu usahakan tahajud dulu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Karena banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah janjikan, mengangkat darjat baik di sisi manusia ataupun di sisi makhluk yang lainnya. Dahsyat, luar biasa. Termasuk kebiasaan semasa Ramadan kita memelihara wudu. Hadirin, wudu biasa, wudu. Biasakan, lanjutkan. Amalan wudu itu sangat luar biasa itu. Apa contohnya? Ada sahabat Rasul sekaligus yang menjadi muazin di zaman Rasul, Bilal. Labbaika ya Rasul. Amalan apa yang engkau amalkan? Tidak ada yang istimewa ya Rasul. Kenapa ya Rasul? Suara sandalmu sudah kedengaran dalam surganya Allah. Tidak ada yang istimewa ya Rasulullah kecuali siap wudu, saya salat sunnah wudu 2 rakaat. Siap wudu, salat sunnah wudu 2 rakaat. Siap wudu, salat sunnah wudu 2 rakaat. Begitu terus. Masya Allah, luar biasa. Salat sunnah wudu fadilahnya mengantarkan sandal kemuliaan hamba Allah berada dalam surganya Allah. Jadi oleh sebab itu jaga amalan wudu. Jadi hadirin, sebelum pergi ke rajo, wudu dulu. Pergi ke kantor, wudu dulu. Kalau kita pergi ke kamar kecil, buang air besar dan buang air kecil, itu dipastikan najis itu. Buang air besar dan buang air kecil itu najis. Jangan dibawa najis kemana-mana. Pastikan awak keluar dari WC itu, pastikan berwuduk. Awak kalau sebut joyi itu wuduk. Kalau tidak, kita najis kemana-mana. Masa najis dibawa dalam masjid, najis dibawa ke kantor, najis dibawa dalam rumah, najis dibawa ke kampus dan segala macamnya. Tak baik itu. Orang yang menjaga wuduk, Allah jamin, Allah cinta dan sayang. Surat 2 ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta dan sayang terhadap hambanya yang taubat. Allah cinta dan sayang terhadap hambanya yang mutatahhirin, yang menjaga wudu. Itu kan sepele itu. Tapi bagi kita kadang-kadang terabaikan. Padahal itu sangat dahsyat dan luar biasa. Jaga amalan wudu. Kalaulah keluar dari WC, buang air ketik, buang air gadang, pastian diri awak berwuduk. Kalau tidak, kita najis kemana-mana. Allah tak suka itu. Supaya Allah cinta dan sayang, maka berwuduk. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kewaspadaan kita terhadap amaliyah yang terbaik semasa dan selama Ramadan kita lanjutkan. Dan sekarang kita berada di bulan Syawal. Mari kita sama-sama melaksanakan puasa sunnah Syawal. Jangan sampai indah rugi sangai awak. Kalau sibuk gini dah ada, mungkin hari-hari berikutnya lah. Karena puasa Syawal itu hanya 6 hari. Man shoma Ramadana, sia yang puasa Ramadan, thumma atba'ahu sitta min Syawal,
kemudian dia puasa 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shaimud dari, seumpama dia puasa 1 tahun penuh. Luar biasa. Ajan sampai tinggal. Kalau tidak bisa kini, dek sibuk arus mudik lebaran, maka pertengahan Syawal boleh. Kalau tidak di akhir saja boleh. Atau 2 di awal, 2 tengah, 2 di akhir boleh. Kuncinya selagi di bulan Syawal. Mari kita beramal dan beribadah dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbikum radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin, Rabbi hab lana ya Allah minas sabirin, Rabbi hab lana ya Allah minal muttaqin. Allahumma ij'al auladana kulluhum sholihan wa ta'atan wa umurhum tawilan wa rizqun wasi'an wa kulluhum dhakiyan wa qulubuhum kathiran wa nafi'an wa jasaduhum sihatan wa afiyatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hdina ya Allah qaumana ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'idzil qurba wal fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allahu akbar.